Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara melakukan mass confirmation di SAP, khususnya di modul CS menggunakan fitur LSMW. Di sini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah memilih konfirmasi yang akan dimasukkan, kemudian membentuk template, kemudian yang terakhir baru melakukan upload LSMW itu sendiri. Dalam langkah pertama yaitu mencari MO yang akan dikonfirmasi, kita mulai dari mencari operation. Kita gunakan editing IW47N IW49. Oke, Masya Allah, IW49N. Oke, ini ya. Ini kebetulan saya sudah membuat varian untuk memudahkan. Cara memilihnya yang pertama, kita tentu saja mencari WO yang masih outstanding dan ini sukses. Kemudian untuk halaman pencarian pertama kita kosongkan saja. Kita gunakan halaman yang kedua yaitu basic start date. Kita isi mana yang akan kita lakukan konfirmasi. Kemudian hal kedua yang perlu kita pastikan adalah company code. Pastikan ini di CS00. Kemudian operation work center. Nah, ini yang penting. Ini disesuaikan dengan work center yang akan kita lakukan konfirmasi sesuai dengan kewenangan yang kita miliki ya. Oke. Kebetulan saya akan melakukan yang di bagian saya. Untuk tanggalnya, karena sekarang sudah tanggal 14, kita masukkan tanggal 14. Nah, ini untuk start date-nya kita cari dari awal migrasi kemarin ya, di 1 Agustus 2022. Kita cari. Oke, ini sudah muncul hasil dari IW49N. Mungkin supaya lebih bisa mengolah, kita harus memunculkan status-statusnya ya. Kita klik di tombol ini, tombol pengaturan display layout. Kita pilih yang paling penting adalah status. Nah, ini operation system status. Kemudian perlu juga equipment supaya kita bisa tepat dalam memasukkan jam-jam nanti ya. Jadi yang pertama adalah sangat penting juga kita untuk memasukkan tanggal harus dimulai. Nah, ini pertama description of technical equipment, kemudian user system status. Nah, ini basic start date yang paling penting. Kemudian basic start time. Oke, mungkin itu saja. Kita langsung munculkan.
Oke, ini sudah muncul. Kita lalu ekspor ke Excel dengan cara klik sisi kiri atas ini, klik kanan, kemudian spreadsheet. Nah, oke, kita lalu beri. Nah, ini ada pilihan ya untuk ditaruh di folder mana. Kita tulis saja ini, kita taruh di desktop aja, kita beri nama email 49 n 14 September hari ini. Oke, kita izinkan. Oke, gunakan format Excel tentunya. Oke, ini adalah hasil ekspor ke Excel ya. Kita perlu mengubah file ini ke dalam format seperti template LSMW. Tapi sebelumnya kita harus melakukan filter dulu, mana yang benar-benar masih perlu dikonfirmasi, karena ini tadi saya memang tidak filter ya di SAP-nya. Mungkin ada juga cara, jadi misalnya di SAP-nya sudah difilter bahwa sistem status yang kita cari cukup yang belum CNF, seperti itu. Kita bisa hilangkan yang masih CNF. Nah, ini kita sisakan yang ini aja, yang belum masih PCNF dan tanpa tulisan CNF. Nah, ini masih ada 80 record yang belum dikonfirmasi. Nah, ini akan kita proses. Ini perlu diperhatikan juga ya, ada dua status di sini, ada operation system status dan sistem status. Jadi sistem status ini yang di sisi kanan ini untuk ordernya, sedangkan untuk sistem status ini operationnya. Jadi misalnya untuk WO yang ini ya, preventive maintenance pompa ini, di ordernya masih partial confirmation. Nah, kita bisa lihat memang ada satu order yang belum dilakukan rilis konfirmasi, sehingga itulah yang membuat status order tersebut masih PCNF, seperti itu. Jadi kita filter sekalian di operation system statusnya yang memang belum dikonfirmasi, seperti ini. Oke, bisa 35 aja. Oke, kemudian kita siapkan template-nya ya Bapak. Ini template-nya kebetulan saya ada simpan di cloud untuk template-nya. Oke. Ya, ini. Oh, agak lama ya Bapak. Nah, ini yang sampai ribuan ini sudah saya lakukan kemarin. Sekarang kita input di bawah sendiri ya. Pertama kita masukkan ini, sesuai template adalah order, operation, personal number. Pertama order dan operation ya. Order ini kemudian kita batasi. Ini yang sudah saya proses sebaiknya ya. Ini langsung saja kita Ctrl C lalu Ctrl V. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya, kadang-kadang formatnya ini akan berubah. Kita rubah aja formatnya menjadi teks ya, supaya enggak salah. Oke, kemarin ini number jangan ya. Nah, untuk yang sudah diproses ini kita buat warna lain aja supaya tidak bingung ya. Nomor order, kemudian operation, nomor operation.
Oke, kita ambil di sini, kemudian kita masukkan. Nah, personal number ini yang kita, ini juga hati-hati ya masukkannya ya. Kita mungkin bisa masukkan teks saja. Oh, nggak bisa juga. Oke, kalau kita more number format, kita atur formatnya custom. Kita kasih nol. Di input saja kalau memang nggak bisa. Nah, ini kalau di Excel yang bukan cloud bisa nih kita tambahkan formatnya seperti itu. Nah, ini jadi sudah sesuai ya, 4 digit. Kemudian untuk personal number ini memang kita nanti sesuaikan dengan real ya. Jadi kita harus benar-benar menentukan kalau pas saat harinya dikerjakan nanti yang kita masukkan NIK personilnya, kemudian final confirmation. Ini kalau memang pekerjaan sudah selesai baru kita beri tanda X nanti. Kalau memang masih pekerjaan belum, masih akan ada konfirmasi lagi untuk pekerjaan itu. Jadi pekerjaan nggak hanya selesai di hari itu, kita jangan silang dulu seperti itu. Kemudian ini date start. Nah, ini kita untuk lebih mudah kita masukkan tanggal basic start date-nya dari planner saja ya. Termasuk juga basic start time-nya, karena harapan kita kan tentu saja perencanaan dari planner ini sudah baik ya, jadi kita bisa ikuti untuk tanggalnya nanti. Ini start time. Nah, untuk tanggalnya juga perlu hati-hati ya, ini kita rubah lagi untuk formatnya, karena ini kan formatnya masih garis miring. Kita replace garis miring menjadi titik, replace all, pastikan sama ya. Oke. Nah, ini basic date finish dan time finishnya kita menentukan nanti ya. Kalau rata-rata kan kerjaan itu selesai dilakukan 1 hari ya. Nah, kita ambil aja mungkin date finishnya sama dengan date startnya. Oke. Kemudian untuk CNF text ini note aja, biasanya mungkin kita tulis selesai gitu aja. Kemudian yang perlu diisi juga kolom ini damage dan teks, ini kan wajib ya, ini ada di kolom M dan Q. Ini terserah kesepakatan dengan planner masing-masing ya. Memang idealnya memang dimasukkan, misalnya untuk damage apakah kerusakannya misalnya untuk pompa ya ada bocor atau buntu seperti itu. Nah, kemudian penyebabnya ini diisi juga, misalnya apakah karena korosi atau kemasukan material asing seperti itu. Ini kita untuk case saya ini saya akan menginput untuk no damage dan no cause gitu ya. Oke, kita pause dulu sampai saya melakukan pengisian personal number. Sebenarnya kalau memang perlu cepat, ini personal number ini bisa kita VLOOKUP ya Pak ya. Jadi kita tuliskan beberapa nama personel yang mewakili work centernya. Dari file Excel tadi bisa saya plot, misalnya untuk yang B121 ini orangnya siapa, 122 siapa, 120 siapa, seperti itu. Nanti akan kita tunjukkan setelah terisi aja. Untuk melakukan VLOOKUP kita pertama buat dulu kolom ya. Ini kita berikan, ini kembali di file yang kita dapat dari SAP tadi ya. Jadi saya punya 3 work center, 120
Jadi misalnya untuk 120 saya akan menggunakan ini. Ini kemudian untuk 121 ini, kemudian untuk 122 kita pakai ini. Nah ini tinggal kita masukkan rumus to lookup. Ini kita cari, kita ikuti rumusnya dari tabel ini. Oke, jangan lupa kita beli tanda dolar ya. Kemudian kita beli angka 1 karena ini adalah kolom yang menunjukkan output dari rumus ini. Kemudian titik koma lagi 0. Oke, sorry, ini harusnya 2 karena yang kita tunjukkan kolom kedua. Oke, manis, kita copy paste. Nah untuk teman-teman ya mungkin supaya mudah naik atas ke bawah itu, jadi untuk mau nyekrol langsung ke atas misalnya seperti ini, kita langsung pencet kontrol atas. Nah kalau mau sambil memilih kita pilih kontrol shift bawah. Nah itu langsung terpilih, jadi nggak harus nyekrol pakai mouse seperti itu. Oke, ini sudah terisi. Masya Allah, langsung kita copy ke template ya. Oke, untuk personil sudah saya masukkan nama-namanya. Kemudian untuk time finish, ini untuk contoh aja ya. Ini bisa kita lakukan rumus ya. Misalnya waktu start ditambahi 10 menit seperti itu. Yang untuk melakukan perhitungan pertambahan waktu tadi, kita bisa membuat data bantuan ya. Misalnya kita tulis di sini nih durasi, tapi ini nanti perlu kita hapus ya. Durasinya kita anggap 10 menit, 0 jam 10 menit 0 detik ya. Oke, nah kita tambahkan waktu mulai dengan waktu durasi. Nah ini sudah selesai 10 menit ya. Oke, untuk kemudian nanti kita copy aja semua datanya. Oke, kemudian ini kita drag ke bawah supaya menghitung otomatis. Sebenarnya di drag ataupun di copy sama ya, copy paste seperti itu. Nah ini, nah kemudian yang penting adalah karena kita akan menghapus kolom ini kita copy lagi, lalu kita paste lagi tapi sebagai value. Nah jadi ini sudah bukan rumus lagi, kita tinggal menginputkannya ke LSM. Ini jangan lupa dihapus ya. Lalu nah oke, ini kita copy ke teman-teman. Oke, ini untuk Excelnya saya rasa sudah oke ya. Tinggal kita melakukan konversi ke teks. Caranya gimana? Caranya kita buka notepad, kita search notepad. Oke, nah, kita tunggu keluar. Ini lemot ya, tunggu saya. Oke, kita pilih yang akan kita input. Ini kita ambil kolom sampai template paling kanan ya. Oh ini dihapus dulu ini. Ada yang keliru. Oke,
pencet sampai ujung. Oh kebanyakan, ini shift. Oke. Nah kita copy di sini, lalu kita paste di notepad, akan muncul format seperti ini. Ini ada data di Excel tapi terpisah oleh tab-tab ya. Kita save as. Nah kita simpan aja di mana saja boleh lah, bisa di desktop LSMW. Pokoknya kita nggak akan jangan lupa namanya LSMW 14. Oke, kita close saja. Nah kita kembali ke SAP. Oke, kita keluar ya dari kita buka lagi, kita kembali ke halaman depan aja. Buka LSMW, mau new session juga bisa sih, tapi saya. Nah ini kita pilih, masukkan data LSMW ini. Jadi kita cari di sini namanya CS SBU, kemudian ini, kemudian confirmation order, kita masukkan di sini. Nah ini kita yang atas ini, yang 6 filter atas ini nggak usah kita utak-atik ya, langsung kita masukkan specify files. Sebelum bisa mengedit kita harus pencet ini display change, kemudian double klik, pilih file, jadi SMW 14.9. Oke, save, back. Nah kita akan lihat, kita akan terlihat ini adalah list, ini kan langkah-langkah LSMW ya, di kolom yang kirinya. Di kolom kanan ini ada last action, jadi akan terlihat apakah eksekusi kita berhasil atau tidak, kelihatan di kolom ini. Tadi specify sudah, specify. Sekarang kita display, ini kita tinggal pencet change lalu langsung save aja, back, display read data juga mana, ini tinggal kita execute. Halo, lalu ini kita tag ya, tadi kita memasukkan 35 data, ini kita benar 35. Oke, udah bisa kita display. Oke, ini datanya. Kemudian kita convert, langsung aja. Oke, back. Ini sudah di convert keluar user ID kita, display converted data. Nah ini bisa kita lihat satu-satu ya sebenarnya ya, misalnya ini. Nah ini apakah sudah benar data yang kita masukkan tadi, operation, tanggalnya, kemudian teksnya sudah sesuai. Oke. Nah kita buat create batch input session, langsung aja. Oke, lalu kita eksekusi. Ini tinggal kita proses, klik proses. Oh sorry, kita pilih dulu ya yang terbaru buatan kita, ini ada 35 transaksi. Proses display error only. Proses foreground ini nanti kita akan mengikuti terus di layar kita, kelihatan terus prosesnya di depan kalau ada error ataupun tidak. Sedangkan kalau kita supaya lebih efektif kita pakai display error only aja. Oke, ini sedang berjalan. Nah ini ada masalah, ini kita nanti akan cek. Kalau ada error kita tinggal pencet cancel ini atau F12, terus ini kita enter aja, klik yes. Ini enter lagi. Nah ini apa ya, mungkin kita nanti perlu cek lah masalahnya. Kalau komennya di bawah ini operational sequence 0, tidak bisa konfirmasi. Oke, nggak apa-apa, nanti kita
cek di belakang aja. Ini masih error sama. Nah ini kalau jalan ini ada kelihatan berhenti, ini ada tulisan save notification nya bergerak. Oke, kita tunggu aja. Oke, ini muncul tulisan processing of batch input session complete. Jadi sudah selesai ya proses 35 konfirmasi tadi. Kita bisa lihat ada 5 yang gagal. Nah ini perlu kita teliti lagi kesalahannya di mana. Tapi secara umum seharusnya dari 35 tadi sudah selesai. Bisa nanti kita cek lagi di IW49N lagi. Ya mungkin seperti itu dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya di WA atau di extension 2864.